Kalau nyuwun lah yang ngaji ke sini. Kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Ini kalau terang nongis terus. Kalau mau 3 bulan terakhir nih kan ngaji sore nih kalau terang no hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir itu Nawawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara dasar ya sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi pengaruhnya ning sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang nggak ada leruke untuk pak sekere gak rohan, itu kan repot kan. Mau dua iman, modalnya mana mau iman. Islam mak senengannya modal apa? Iman. Repot sekere modal iman, wah payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ora diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong songo, wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwes kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kira kere-kere niku kere sak piring ujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jangan pak sepeda motor sitok ditumpai wong iki.
Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sama ruang tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula boten sekedar penelitian fisik boten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang nak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampai nanti pas buka itu pakai satu kurma saja dengan seteguk air, gitu. Dengan orang sing makan warak sak piring ngombe sak gelas penuh, itu nak kon tukaran gula, itu tetap 50-50. Mergo koyo pulih, yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati air, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gula. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah itu sing perlu sampeyan paham ya. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anak kiai level kabupaten level ke Jawa Tengah. Iku padha ae kowe lunga mbek uang sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sanggup 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora jelas lho, mus haram lho, lu ora sanggup dan haram. Sorry. Mereka mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, engkok mangani sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor, sing kiri kaya rukin ngene apa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek tembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisi nek bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip kok nganggur tok. Santri terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau podo pede nih, yo tak tompo nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kita tak nasihati. Ya buat salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to ambal sing ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ae kono gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe ra wani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lu kalau sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ada nih santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mohon keluar. Iya, nah soal sebaiknya orang santri tok pejabat sebaiknya ngene cangkem wae biasa mohon damai. Karena saya pede, umpama mau didono dalan aku wis sangu 500.000 aku bayar numbal Semarang naruhan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Ora blas haram lho, ora blas itu haram ngeleng-ngeleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo
blas, tidak boleh itu. Wala fatakuda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram dalam Islam itu pokoknya radhi blas itu haram, radhi pengaruh blas haram, orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Sebetulnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun yang tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Nah, kowe kan malah sekali-kali pede mikir, tangan-tangan wong modern yo bento. Wong gawe nggon 100 kok digoni mok sak kamar. Kalau udah mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Tangan-tangan yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di rumah gedung kaya apa sing digoni yo masak gone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan tak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan secara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dak kepung edan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dak kepung rawa. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas lho, udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkat esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue ra kamu blas entar. Wah, sing kerplongnya seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini menggode mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam, misalnya nyai BPNS, ono ya ayam, udah nyai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam ngurmat santri, adanya ayam merah ngurmat santri, ngurmat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta, pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang.
Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah kudu da'a atollah ba santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang gak ana apa hilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, keramat, mursyid, ngono berjuang yo ayem, gula akeh, pakanan berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, musuh kadang santri marah nganti belas. Belas itu ngeri itu. Gitu wamu apa ya ratu. Kula kok viral duwe penyuka iku ngumpul. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai tamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentel siji loro. Iku kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyukai wong apa? Wong loro. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyukai wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Loh kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah orang belas. Ya kan ini lagi. Wah orang apa? Wasiat nanti. Wah belas itu dosa. Wah belas itu apa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing tomak ya malah wajib istighfar. Aku berjuang kaya bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten, nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok omong wong bodho ya roh. Ora sak omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon ta, wong gak roh nah nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek niku tau. Lho kok biasa nasihati caleg-caleg ngoten. Iki ketangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikadak-kadakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang seneng ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buan. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi yo tengok-tengok omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama kok sengak aku ora sengak, iku kuliah hakko walau kana murah, sing sengak iku kowe ya. Iya iki bocah mikir urusanmu. Kowe luwih sengak dibanding aku. Paham ya? Kecuali aku teko moro mam ngandani kowe lho, iku aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apian tak tamu lah nek kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah jelas sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Angger sing mesti orang unsur tomak. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup.
Engkok mangan tak piring kono ya tak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Wah, nanti ngerasa melarat itu butuh tobat. Rawlah nganggep ngaji ki setengah, butuh tobat. Mulai butuh istighfar. Dengan kemiskinan sing parah ngene bukan rono ben paham ya. Melarat. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Sorotan ini hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Niki kalau tulis sebagai tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mungkin di fotokopi ada napa-napa. Niki kalau terang ben tobat, bukan bareng ben tobat. Kupat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul 5 mali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali, separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nggak, ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu eleng-eleng. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tak go konsumsi. Sing ireng-ireng. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Kok sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membebani negara. Sehingga sumbangannya Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena go Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek go mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji be kiai, pancen krasa tenan, nah ada NU paling parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur, zaman ngaji teng ketonggo mek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong jadi 500 wong. Ngekei mangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makan wong 1000 enggak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misal. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Kira-kira 5 juta untuk judul 50 judul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ora matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijibule mok sego sak segane garing. Iwake sak pringkin. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampai tangklet, berarti kita ikut juga ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya kulo di adik marat, kulo kayak duit, kulo di toko marat, kulo sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sodako itamut. Kalau ingin sodako itamut sama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras.
Paham ya? Ditonggor atau mangan ke imam. Tapi kan nggak ganggu uang negara karena itu kulmaan faktu min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman menyumbangkan 10.000 dirham. Kalau ngatur sonto itu berapa coba? Untuk sitok ularane gak karu. Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman itu disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 sonto cara 95 ora gak ketara. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin terjebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya orang pengajian. Nah aku ngeki pengajian orang mangan malah salah tuh. Biasanya ya nak pengajian orang mangan tak kali ya. Sebenarnya tak pengajiannya orang ber. Tapi yang nggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dicek pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, habis dikai mangan, gak dipanas, mereka merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, yang 200 gerembeng orang keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal dibalik itu nganakno mangan wong sewu wis kangelane kene entek ngamet. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kulo nggih tak ilmu nih. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikei mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikei mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Soalnya biasanya ada soal kula riyen. Kowe ora bukan capiro to? Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar, anggap aja marun model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu, misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras satu berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau boten, saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dayin fikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita Nabi Sidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekei mangan wong melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nopo. Soal sedekah tetap, itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya?
diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nakal, tapi saat ini kan kata setiap mursid gitu, pengajian tentang putih-putih orang mangan itu. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber barang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan. Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak ada pengajian. Kulo wingi ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo di 1 juta, beri kulo sumbang no kok ya. Tak omongin. Maksudnya piye? Nak nyumbang biasa go mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Peran. Niku tuku-tuku kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta 600. Ya wis tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan itu tersinggung Allah. Aku semua nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji itu, pokoknya syaratnya sitok. Aku teko udah langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan haram. Tapi ini gugus mungkin disalahkan orang akeh. Kalau kiai ini rada keiman. Nah, gue darah ini kiai kelaparan disalahkan orang akeh. Berdoa. Gue teko mau keimanan, gue orang Ethiopia tapi teko kelapa. Aku orang potongan orang Somalia loh, orang potongan orang Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sama bener. Lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji jaga hormat, nomor loro jaga ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau kontennya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek Nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayangin nih, mau melarat derek Nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Bawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna waha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegembang. Inna waha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang 1000? Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa kumot tak gegam itu digawa dewe, itu penting nggak menjadi beban negara ini. Nggak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai buat ini. Gue sibuk ini, pengajian bu kiai ini sudah langit alime, panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini, piring pet, dah.
Jare ngaji kok rapate ora kok terakhir. Iya nanti jaya dawuh Kiai ra ono. Mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Lah engko dibagian wong elite badi piro bar. Rasa rewate wong. Wah, iki ngaji mbok pedes mbok ora alam. Mulane kula tawakal to alam wong. Wis aku mati selamat, sebenarnya jadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengen disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya, bro. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya hajat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong. Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mantel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus sini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem kiai ini ino. Iya betul. Didikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ora ana tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa itu. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat modal setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta ra dadi apa? Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo Islatul Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat kowe cukup mangke sahabat. Sedekah kaum sak gunung mas iki. Unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kowe di 1 juta paling pengajian mbek basa-basi sampai cerita wong sing nekane pengajian kok mlebu swarga bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lali wa taqolal jangan pun buge mulai. Ya memang ini baik, tapi kamu harus jujur, itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rongmut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo marat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah ulang. Mergi kula niku kan wong alim, dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisa ro kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase padha derek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe di dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kayak nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis ku video natur ha sapa. Ada ketinggalan. Nah. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Ya kaya kula ngeten iki, mulang kitab kelas 3, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula teng narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong-wong di dhuwit 1 juta. Ngalim wong loro wae ra. Paham? Mulane kula kuwe dunia ini kuwe dhewe. Kula ainul yakin nek kula ketempuran selamat negara ajaran kula ora sesat nang semangat. Lho nang ngarep sampean kula ngerti iki kok ngeten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik.
Saya wong awam rasiapmu, si rasiap kiai, buah ono. Aku lah pikir mau, senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam tidak siap demi. Kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajiannya bapak sekarang nggak ada pengajian. Buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah tidak. Mereka tetap datang gitu ya. Bahkan tahun ketiga kemarin tetap udah kitab. Sekolah. Jenengan saya itu dirubah, pokoknya kalau agar tuan berikir tak apa ngaji gitu ya, cocok kan? Itu kan untuk hidayah tapi mana lah. Nah, aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim, sini kita anut aku, juga aku bodoh anut. Itu omongan sing bener tuh. Di satu sisi kedengarannya aku wong alim, artinya pantas dinut. Di sisi yang lain karena aku sing anut, maksudnya gue iya. Nah sekarang ada wong alim, aku siapa anut? Apa darah aku bodoh ya, jadi kira wajib anut. Darah ini bodoh, praduso gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi, udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya, diprotes dari kiai ra umum. Lu sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku lo tak omongi terus terang, gak ngono pe dari daerah ini Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno pengaliman ku mbok pro. Lah nek larung foto-foto protes ya darane aku bodoh wae dadi kira wajib Pak. Gampang dong. Menengah ya. Bagus anut e gede wis nak anut ngene iki gelem ngene iki ya. Enggak, ini penting saya sampaikan gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis uga lho jadi beban apa? Negara. Tengah wis uga wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok nih pondok kepengen ngaji bagi kiai. Tak pikir beras 10 kilo, ambek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Semari biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan, tak ada lagi pacaran apa kebutuhan. Itu kabeh pancen bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik, ya jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat itu sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngatur kula niku iki wonten takdir, paham ya? Artinya kan enggak banding. Dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok bayangno 300 unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok sebelah digo mah. Dibalik ana sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta 300. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, gue kecukupan perang. Ini sama seperti itu. Kalau lu ngerasa tenang, kalau lu saiki jadi tokoh ngerasa tenang. Gue lu sering ya mucal teng sarang atau standar mas saya kan disuguhi dihormati. Ini gue ngeten tok mau sudah mirip. Coba nggak arena rasa kayak kopi. Bacanya jenengan juga gue. Maksudnya seperti itu. Lawan ngopi kelar, nah gue kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno data ngopi cocok Gus. Lho, kula nu nggih urane disenengi. Mergo kula nu rapati repot, urip ora apa. Kula mulang ning ndi ku rapati repot. Dadi panitia lah kan rapati repot. Mangane ya rapati akeh, terus selerane rendah kan. Kadang wong dadi kiai kon kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam waduh. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena, ya penak itu kudu dadi tolak al-badru, apa? Sing badru sopo, sing alena, ya apa? Sakroku badru kanjeng Nabi, alena sahabatan, ini sakroku. Mbak nak ana ajaran anyar. Oh, tadi kritik, enggak apa-apa, lu ngaji jujur. Artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud terhadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus naini yakfi arba'atan wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem nyirik, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa?
Aku untuk risiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah, mangan di sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nak kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning Ben TV yo para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal lembene dhewe grages kan yo ora bar-bar. Itu ora to amul wahid yakfi isnen tapi to amul wahid ya sabriku. Alfan dijate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga loh. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piyambak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugih kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Nggih betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tinggal itu. Mboten ini cerita. Betapa kecuali kiai ini rugi kelar tuku. Wajib digawa mulai. Artinya terus di rumah monggo kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, mustasna. Artinya yang didhawuhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isne. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kere niku kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sakire-kire kula anggap 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marah sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbal kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu tidak jenengan kasih, itu saya tidak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang gitu, gimana? Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi, apa ini sarungan Samarinda, Jamir Rolex, kok nganti nyapa hati 5.000, duit kurang. Lo kecuali kan harus beli geder, Subhan misalnya sama kiai jadi kiai tunggal. Ya artinya. Tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya ini orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi juga. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang nggak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu tu'amihi sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bi faduli tu'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh, dia pemerintah jokera kulkas malah ngomong medit. Mereka pakanan luwes sih. Wah, enggak no mate no uang. Mau era kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit, iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno uang. Saiki era kulkas barang mambu rati wah, iku mempertegas kebakilan. Era kulkas sing medhit apa medhit? Mergo dhisik medhit lah nek kira-kira ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana Lalu kula lu ambek kulkas yo teknologi wae ora mikir. Kula sering ditatuk bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung wae. Karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula itu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kaya rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jeneng kula niku.
Ya ben so ben nek niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, dalam tak ada. Kan usul, kus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar to ben koyo aku. Nek koyo rogen ra duwe kan jelas, rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe itu, nggih. Ben ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separuh rantai. Tidak kok napa? Nah ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat cilik itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmu nih mulane kula tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong dong, tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratin yo. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting niat temen. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rafe. Ulama juga bakat kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyuf, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saya iki yo ngrayani dhewe. Paham. Lha mboten ingat difer. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora goblok. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula nu krasa tenan, jumnya ini krasa tenan. Wong kula nu mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Entar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ini mangan. Wae mulai jek mangan men. Apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Acara makan tetap mengganggu istimak kan? Kita ini anggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu dengkin boten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian, nggak ini dulu langsung blutang. Kapan oleh amin secara khusus. Nggak ini dulu, wah rame, gelondak. Nggak berdua acara mah. Coba sama pikir, itu punya efek dari tidak pestamimu. Tetap bukti, asal gini kalau tetap mikir. Kalau nggak ngaji, keimangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Suku tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitiane lemes. Akhirnya gue formalitas mau kes nang ngersandar ya. Anak ini semua dengan panitianya apa wah. Iya remanane iki mata nobong. Mata nobong kan. Bukan saya tidak ngeritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang karena saya ngomongin di depan Tuhan tuh. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah.
Ini biasa banget. Artinya ini biasa buang boten. Karena ini menyesatkan betul. Kalau merasa tenan. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke iman. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngeke imangan, gue tuh kita ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya ini. Itu sudah ikut menolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Bawa kurma dewe loro. Bawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian bawa gedang goreng kita ambil aku tak gelas. Dia ini ngomong rokok, dia mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah, kalau lu ngerasa tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku rumah santri sarang memiliki sekitar 15 atau 10. Niku kan nak kulo dari wangsul kan nilai mobil. Tak itu, nilai mobil lu bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak kali. Nah niat apa rasa nilai mobil kayak 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil yang tak piro? Lah maksud tempi. 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama istihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Ya, nak kiri tirakat kan? Ya, mbak, aku rani di sok-sok boleh. Lalu aku tertiga berusahamu. Harus dilatih. Toh amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sudah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca ge sing kula ora usah ditulis mungkin di fotokopi mun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa arba'atu alafi dirham. Ini boten nonton kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahli kasai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi'ati uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisabina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakbirna alihinna min huliyihinna
Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong itu udah nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke kiai nawani ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko bodol, mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawak, mesti takok balawak. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong. Enggak pernah ada berpikir beras akeh nggo kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab iki. Akhirnya kiai ra iso dialil badhet dong, ora duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam nopo? Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu masalahnya kayak apa? Bila sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luweh-luweh. Tapi nak acara masjid ya dikai makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas, mbok kena kabeh ning Islam, iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena tak tumbuh dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling gak wakili. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam nopo? Wan. Mun kula terusaken iki. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopaan tamila yen tom kondong apa kulu bubadi muga sebagian atine para sahabat. Ila yufariqan nabi sumata ba alihi. Mun sing penting sumata ba iki sumata ba alihi mongko nuli nobati sapa ahli ngatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah anu sanging para sahabat maing perkara. Wa kok akan tumiba apa mafi kulo di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsani ati kang bangsa awak basariah terusane. Lama baru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat waradi mulan padha betul sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allah ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan. Itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal bawa sak dirham, 2 dirham atau bawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula kaya wong poso. Mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Jajal, saiki rugen mau nyeguk kopi sak sing kirun jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram ya blas iku. Eleng-eleng. Wes kowe ngenang aku sing tok blas haram ngono tok. Oke, terima kasih
sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.